Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Waalaikumsalam. Dewan Investor, saya Reza Nurjaman sebagai CEO dari Clarias Healthy. Kami di sini untuk mempresentasikan bukan hanya peluang bisnis, tetapi masa depan ketahanan pangan dan kesehatan konsumen di Indonesia. Masalah budidaya lele konvensional menghadapi krisis kepercayaan. Konsumen premium khawatir tentang kualitas air, residu obat-obatan, dan kebersihan. Pasar premium menuntut transparansi yang tidak bisa dipenuhi sistem tradisional. Solusi: Clarias Healthy hadir sebagai disruptor. Kami menyediakan lele yang dibudidayakan secara higienis, berkelanjutan, dan didukung teknologi IoT untuk jaminan kualitas real-time. Kami menjual kepercayaan dan kualitas, bukan hanya komoditas. Untuk meyakinkan Anda bahwa ini adalah pasar yang menguntungkan, mari kita lihat lebih dalam siapa pelanggan kami. Saya persilahkan kepada Faizal untuk memaparkan target pasar kami yang spesifik dan high value. Baik, terima kasih kepada CEO atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan terkait model bisnis Clarias Healthy yang terdiri dari 9 elemen BMC, namun inti strategi kami berada pada customer segment. Siapa yang membeli produk kami, bagaimana perilaku mereka, dan juga bagaimana nilai fit dengan kebutuhan pasar itu yang menentukan arah inovasi dan juga ekspansi. Untuk hari ini, fokus kami hanya satu, siapa target utama Clarias Healthy dan kenapa kami sangat yakin pasar ini dapat bertumbuh dengan besar. Ada 5 customer segment utama yang kami identifikasi berdasarkan riset primer. Untuk yang pertama itu ada rumah tangga modern, mereka yang peduli terhadap kualitas pangan dan juga higienitas. Mereka itu ingin protein yang sehat, mudah diolah dan juga punya traceability. Nah, mereka adalah driver penjual utama produk fresh dan juga ready to cook. Yang kedua itu ada pecinta diet atau komunitas healthy lifestyle. Nah, segmen ini concern terhadap makros, rendah lemak dan juga sumber protein yang murah tapi kualitasnya tinggi. Mereka adalah power user, konten edukasi dan juga loyal pada brand yang transparan. Untuk yang ketiga itu ada restoran atau catering premium. Nah, ini tuh lebih ke butuh pasokan yang stabil, juga kualitas konsisten, dan kemudahan scaling. Mereka membeli dalam volume besar, profit margin tinggi bagi kami juga. Untuk yang keempat itu ada pasar MPASI, yaitu makanan bayi biasanya. Nah, ini tuh biasanya orang tua muda mencari sumber protein yang aman, bersih, bebas bau lumpur, dan juga bergizi. Ini tuh segmen yang repeat ordernya itu sangat kuat gitu di pasaran. Nah, untuk yang terakhir itu ada UMKM kuliner modern. Nah, ini tuh pelaku usaha yang seperti penyetan modern, lele pillet bowls, atau juga street food premium. Mereka butuh cost efisiensi tanpa mengorbankan kualitasnya. Untuk gambaran yang lebih komprehensif, nanti saya akan jelaskan satu persatu siapa pelanggan kami, kenapa mereka adalah segmen prioritas, apa masalah yang mereka alami, dan juga bagaimana solusi Clarias Healthy secara spesifik menjawab kebutuhan mereka. Okay, next. Untuk segmen yang pertama kami adalah rumah tangga modern, terutama di usia 23 tahun sampai 45 tahun. Yang tinggal di wilayah urban atau juga suburban dan juga memiliki pola konsumsi yang sudah bergeser ke arah makanan yang sehat dan juga higienis. Untuk karakteristiknya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu mereka biasanya adalah pasangan muda atau keluarga kecil. Terus yang kedua itu ada memiliki penghasilan stabil. Yang ketiga terbiasa berbelanja melalui online, marketplace atau minimarket modern dan juga platform digital. Yang keempat itu sangat memperhatikan kualitas makanan, kebersihan dan juga keamanan bahan pangan untuk keluarganya. Nah, untuk masalahnya biasanya itu yang pertama mereka tidak yakin dengan kualitas air tempat ikan dibesarkan.
Yang kedua, mereka sering menghindari lele karena bau tanah dan juga proses pembersihan yang merepotkan. Terus yang ketiga itu mereka menginginkan protein yang sehat tapi tetap praktis. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada mereka ingin tahu asal-usul pangan yang dikonsumsi si lele itu apa gitu. Nah, di sini Clarias Healthy menjawab semua tentang keraguan mereka tentang eh, proses dari si lelenya itu. Yang pertama, teknologi IoT kami memantau kualitas air real time sehingga rasa ikan lebih bersih dan juga bebas dari baunya. Terus yang kedua itu semua produk kami sudah melalui proses ready to cook sehingga tidak perlu dibersihkan ulang oleh konsumen. Yang ketiga ada packaging modern memberikan rasa aman dan juga profesional. Yang keempat itu storytelling dan juga QR traceability membuat konsumen percaya sumber pangan mereka gitu. Nah, untuk rumah tangga modern adalah segmen yang paling cepat memberikan repeat order karena kebutuhan protein terjadi setiap hari. Kami menargetkan segmen ini sebagai pendorong stabilitas revenue yang di dasarnya gitu. Coba next di segmen yang kedua. Untuk segmen yang kedua itu ada komunitas diet, fitness dan juga gaya hidup sehat. Nah, mereka biasanya berada di rentan usia di 18 sampai 40 tahun, aktif menggunakan media sosial dan juga memiliki ketertarikan kuat terhadap nutrisi dan juga kebugaran. Untuk karakteristiknya itu, yang pertama ada sering mengikuti akun-akun fitness, diet dan juga meal prep. Yang kedua, memahami makronutrisi seperti protein, kalori dan juga lemak. Untuk yang ketiga itu ada mereka mencari alternatif protein yang murah, rendah lemak dan juga mudah dimasak. Mereka responsif terhadap edukasi berbasis resep cepat. Oke, untuk masalahnya itu ada 4 juga. Yang pertama harga sumber protein premium seperti salmon, beef, dan juga ayam pilet yang makin mahal. Yang kedua mereka butuh protein tinggi yang ramah di kantong. Yang ketiga itu mereka ingin bahan pangan yang praktis untuk meal prep dan juga mereka membutuhkan produk yang bisa dipadukan dengan berbagai resep sehat gitu. Untuk solusi dari kami sebagai untuk solusi kami untuk poin yang kedua itu yang pertama itu ada lele pilet. Kami memiliki protein tinggi dan juga harganya jauh lebih ekonomis dibanding salmon atau daging. Terus produk kami juga tersedia dalam bentuk cutting rapi sehingga cocok untuk meal prep 3 sampai 7 hari. Dan juga kami menyediakan edukasi, nutrisi, resep sehat hingga tips memasak rendah minyak. Dan juga segmen ini sangat aktif di TikTok sehingga channel promosi kami bisa sangat targeted gitu. Nah, untuk segmen ini punya potensi viral tinggi karena ketika satu influencer fitness mengulas produk kami, dampaknya cukup besar terhadap awareness di setiap uh, individu. Tuh. Next untuk segmen yang ketiga. Untuk segmen yang ketiga itu ada restoran dan juga catering premium, termasuk restoran rumahan elit, catering korporat, catering diet, atau juga usaha kuliner yang berbasis protein gitu. Nah, untuk karakteristiknya itu, mereka membutuhkan suplai bahan yang stabil dan juga berkualitas. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga konsistensi ukuran, tekstur, dan juga rasa. Dan mereka memiliki standar yang ketat terkait kebersihan dan juga daya tahan penyimpanannya. Nah, untuk masalahnya, yang pertama itu ketersediaan ikan lele sering tidak stabil dalam jumlah, ukuran, dan juga bobot. Banyak supplier yang tidak menjaga standar air sehingga rasa ikan tidak konsisten. Terus mereka membutuhkan pemasok yang bisa menyediakan janji suplai jangka panjang. Terus yang terakhir itu ada restoran tidak suka berurusan dengan ikan yang bau tanah atau perlu dibersihkan secara berulang. Nah, di sini kami dari Clarias Healthy memiliki solusi. Yang pertama itu ada standarisasi bobot panen melalui monitoring kualitas air dan juga pakan otomatis. Dengan menggunakan sistem IoT, kami menghasilkan rasa lele yang lebih bersih dan juga konsisten. Yang ketiga itu kami menawarkan kontrak supply mingguan dan juga bulanan. Dan juga produk kami dikirim dalam bentuk clean fillet atau whole can. Full clean, siap olah tanpa proses tambahan.
Nah, segmen ini back to back biasanya dengan nilai transaksi besar dan juga pengaruh signifikan pada stabilitas revenue gitu. Untuk segmen keempat itu ada orang tua muda yang membutuhkan sumber protein aman untuk MPASI, terutama bagi bayi usia 6 sampai 24 bulan. Nah, karakteristiknya itu mereka sensitif terhadap isu kebersihan, terus mereka peduli kualitas air, bebas logam, bebas bau dan juga tekstur dagingnya. Terus mereka sering mencari rekomendasi dari komunitas parenting, dokter anak dan juga influencer ibu. Nah, biasanya untuk masalahnya itu terdapat yang pertama orang tua muda takut bahan pangan tercemar bakteri atau logam. Terus yang kedua mereka khawatir dengan proses budidaya yang tidak terpantau kualitas airnya. Terus yang ketiga itu mereka membutuhkan tekstur yang lembut dan juga tidak berbau. Dan yang terakhir itu mereka butuh bahan MPASI yang bisa dicampur dengan berbagai resep tanpa repot gitu. Nah, solusi dari Clarias Healthy, kolam kami dipantau sensor IoT 24 jam sehingga kualitas air selalu terjaga gitu. Nah, untuk produk MPASI kami diproses menjadi pilet lembut, aman dan juga higienis. Packaging dibuat khusus agar memudahkan penyimpanan di freezer dan juga kami menyediakan resep MPASI khusus yang aman dan juga mudah. Ini adalah segmen dengan tingkat repeat order tertinggi karena biasanya bayi makan setiap hari dan juga perkembangan mereka bergantung pada nutrisi gitu. Dan untuk segmen yang terakhir adalah UMKM kuliner modern seperti penyetan premium atau rice bowl lele dan juga lele pilet spicy hingga street food yang kekinian gitu. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, mereka punya volume penjualan harian, mereka sensitif terhadap kestabilan harga dan juga mereka membutuhkan bahan baku yang standar setiap hari. Nah, untuk pain point-nya sendiri itu ada harga ikan sering fluktuatif atau naik turun. Yang kedua, kualitas antar supplier tidak konsisten dan juga persiapan bahan memakan waktu yang lama, serta banyak UMKM yang tidak mendapatkan edukasi pengolahan ikan yang benar gitu. Nah, untuk solusi dari kami, yang pertama itu ada kontrak supply dengan harga yang stabil. Terus lele kami sudah siap dibersihkan dan juga siap diolah. Yang ketiga itu ada edukasi pemasaran dan juga cara olah melalui TikTok Live atau workshop. Terus untuk yang terakhir itu konsistensi rasa, ukuran dan juga kualitas mempermudah kontrol cost mereka. Nah, ini tuh penting karena mereka membantu menciptakan branding word of mouth di masyarakat gitu. Nah, sebagai penutup dari bagian customer segment ini, izinkan saya menegaskan kembali mengapa segmentasi pelanggan yang kami pilih benar-benar strategis dan juga layak menjadi pondasi skala bisnis kami. Dari 3 segmen utama yang kami jelaskan, yaitu konsumen rumah tangga modern, konsumen komunitas hidup sehat, dan juga pelaku bisnis kuliner premium, semua memiliki satu karakteristik penting. Yang pertama, mereka adalah pelanggan dengan kebutuhan nyata, repeat order tinggi, dan juga sensitif terhadap kualitas. Artinya, ketika kami bisa memberikan produk aman, higienis, konsisten, dan juga terkontrol dengan teknologi, mereka bukan hanya membeli sekali, tetapi juga akan membeli secara berulang, dan ini sangat penting dalam kacamata venture capital. Revenue yang stabil, predictable, dan juga bisa tumbuh dengan cepat. Selain itu, segmentasi ini juga memberikan kami banyak pintu besar untuk masuk pasar. Keluarga muda memberikan volume yang stabil, komunitas sehat memberikan branding dan juga loyalitas, sehingga restoran serta UMKM kuliner memberikan potensi kontrak dan juga pembelian dalam jumlah besar. Untuk segmentasi yang beragam namun saling terhubung ini membuat resiko kami jauh lebih rendah gitu. Jika satu segmen turun, segmen lain tetap bisa menopang pendapatan kami. Tidak hanya itu, segmentasi pelanggan kami juga memberikan peluang ekspansi yang dengan jangka panjang. Dengan teknologi yang kami gunakan dalam budidaya dan juga quality control, kami bukan hanya menjual ikan lele, tapi juga membangun model bisnis yang scalable. Kami bisa memperluas produksi dengan membuka kolaborasi dengan peternak lain, hingga menciptakan sistem supply protein sehat yang jauh lebih efisien dibanding metode tradisional. Jadi segmentasi ini bukan sekedar daftar kelompok pelanggan,
tapi juga merupakan strategi pasar yang kuat untuk memastikan Clarias Healthy mampu bertumbuh cepat, berkelanjutan, dan juga tetap unggul secara kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari customer segmen. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang value proposition itu akan disampaikan oleh rekan saya yang ada di bidang manajer produk. Untuk manajer produk saya persilahkan. Baik, di bagian value proposition ini, sebenarnya value proposition itu banyak sekali orang salah paham mengenai apa itu value proposition. Jadi value proposition itu ialah, sebenarnya kenapa sih, eee, masyarakat itu harus memilih produk kita, yang dimana kita tahu itu adalah hal penting menjadikan kita pembeda dari lain, yang dimana kita ini usahanya ialah ternak lele, yang dimana ternak lele itu di zaman sekarang banyak banyak sekali perusahaan lele, namun perusahaan lele tersebut, dimiliki atau di-running oleh generasi-generasi yang dimana itu kurang melek teknologi ya, yang dimana generasi itu ialah generasi-generasi sebelum Gen Z. Yang dimana kita sebagai Gen Z yang memiliki keunggulan terhadap generasi-generasi sebelumnya, yang dimana lebih melek teknologi, ini tentu adalah sebuah, peluang ya, yang dimana peluang ini bisa kita manfaatkan untuk lebih unggul ketimbang ternak lele tradisional, yang dimana tradisional tersebut masih, lebih mengandalkan SDM untuk menjalankan usaha mereka, yang dimana tentu, jika mereka lebih, mengutamakan SDM dan cara lama, yang dimana itu semakin ke sini itu semua biaya semakin naik, yang dimana itu menjadi, eee, tentunya bumerang bagi perusahaan tersebut, yang dimana apabila terus mengandalkan cara lama tanpa beradaptasi dengan teknologi, itu tentunya akan, membuat si usaha itu perlahan semakin memudar, semakin menurun value-nya, yang dimana tentu saja itu bisa, diakhiri dengan skenario buruk, yaitu, usaha tersebut tidak ada lagi atau tidak lagi berjalan, yang dimana kita sebagai Gen Z yang dimana lebih melek teknologi, tentu jangan, terlena dengan cara lama atau cara tradisional. Kita gunakan cara modern, yakni dengan IoT, yang dimana IoT yang kita maksud ialah, berjalannya sistem sistem usaha ternak lele ini, yang dimana secara otomatis yang pertama, pemantauan kualitas air secara real time, yang dimana cara tradisional itu mereka, agak sulit menangani, poin ini ya, poin kualitas air secara real time, yang dimana mereka itu tidak mempunyai, akses atau cara seperti kita, yang dimana kita ini memakai IoT dan teknologi bisa memantau kualitas air secara real time melalui handphone, yang dimana mereka tidak bisa. Tentu itu adalah, satu value proposition yang dimana kita lebih unggul ketimbang, ternak lele tradisional, yang dimana yang kedua, ada notifikasi peringatan dini. Nah, notifikasi peringatan dini ini seperti apa? Misal, terdapat perubahan pH, suhu, dan oksigen yang terjadi di dalam, kolam, yang dimana ini bisa mencegah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang dimana itu tentu saja, akan terjadi jika kita menggunakan teknologi, yang dimana lagi dan lagi, mereka yang masih memakai cara tradisional, sepertinya mereka akan kesusahan, bahkan, akan kesusahan lagi ya, yang dimana mereka itu, akan kesusahan, yang dimana karena mereka tidak punya teknologi gitu kan, tidak ada notifikasi peringatan dini, misal, pH-nya terlalu tinggi, suhunya tidak sesuai, itu kan bisa mengurangi kualitas si lele tersebut ya. Yang dimana itu outputnya nanti bisa jadi, nilainya turun,
ada beberapa lele yang mati atau tidak berkualitas, tidak berkembang, dan lain sebagainya. Dan itu poin kedua. Poin selanjutnya, pemberian pakan otomatis dan tepat waktu. Kita tahu dengan IoT ini sangat mudah pemberian pakan otomatis dan tepat waktu, tinggal scheduling di waktu kapan saja kita memberi lele tersebut pakannya, di waktu kapan saja jedanya, lalu porsinya seberapa, untuk kolam nomor berapa, dan lain sebagainya, yang dimana jika kita ambil contoh yang tradisional di poin 3 ini, pemberian pakan, yang dimana pemberian pakan mereka itu masih menggunakan SDM manusia ya, yang dimana mereka itu kan akan membagikan pakannya secara feeling ya, yang dimana kita tahu feeling tidak selalu tepat. Bisa jadi di kolam A terlalu banyak menebar ke samping, misal di kolam B terlalu banyak menebar di tengah, di kolam C misalkan terlalu menebar pakan di sudut, dan lain sebagainya. Itu bisa mengakibatkan eee, tidak seimbang kualitas lele yang diternak, yang dimana jika tidak seimbang maka pelanggan akan mendapatkan lelenya itu tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kurang sehat lelenya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan anak lele kita, yang dimana dengan teknologi IoT. Yang keempat, yang dimana value proposition kita itu mengurangi resiko kematian, yang dimana seperti yang saya mention sebelumnya, jika yang tradisional pemantauan kualitas air secara real time-nya itu mereka tidak bisa ya, yang dimana mereka itu misal terdapat ingin mengecek kualitas air dari pH, suhu, dan oksigen itu, misal mereka hanya bisa dilakukan pada hari-hari tertentu. Misal mereka hanya ada waktu di hari weekend, sedangkan si kualitas air ini tidak bisa mengikuti scheduling manusia, yang dimana apabila terjadi hari itu pH, suhu, dan oksigennya memburuk, maka di hari itu juga harus eh, kita perbaiki, yang dimana itu sangat amat sulit apabila masih mengandalkan teknologi atau cara lama tanpa menggunakan teknologi, yang dimana tentu saja kita yang menggunakan teknologi IoT ini menjadi hal yang mudah mengurangi resiko kematian ikan, yang dimana mengurangi resiko kematian ikan ini bisa kita cegah dengan teknologi IoT ini. Yang pertama, memantau kualitas air secara real time, seperti melihat pH, suhu, dan oksigennya itu, misal kita bisa mengecek dalam kondisi apa saja, misal sembari kita beraktivitas, sembari kita selesai olahraga, dan lain sebagainya, itu tinggal kita buka saja tampilan aplikasinya, itu kita bisa lihat langsung, dan bisa lihat data terupdate, yang dimana data tersebut tentu saja secara real time karena ini teknologi IoT. Jadi kita bisa tahu pemantauan kualitas airnya itu secara real time, yang dimana itu bisa mengurangi resiko kematian, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal terdapat notifikasi peringatan dini, yang dimana itu juga salah satu termasuk mengurangi risiko kematian ikan, yang dimana notifikasi peringatan dini itu bisa kita dapatkan dengan IoT ini, yang dimana seperti saya bilang tadi, yang dimana itu lewat dari handphone, yang dimana handphone itu kan sudah terintegrasi dengan data secara real time, kita bisa lihat dari mana saja, terus juga kita bisa mencegah dengan misal mana orang-orang yang menjalankan ternak lele ini sedang di luar daerah ternak lele tersebut. Misal terdapat seseorang yang dekat dengan ternak lele tersebut, tinggal kita beritahu saja orang tersebut bahwa terdapat kekurangan, atau kita ingin melakukan pencegahan, misal pencegahan di pH yang terlalu tinggi, itu tinggal kita
bilang saja orang yang terdekat tersebut bahwa ini harus dicegah karena kita sudah lihat dari aplikasi, itu bisa langsung teratasi dengan sangat amat mudah, yang dimana itu mengurangi resiko kematian ikan, yang dimana kita tahu resiko kematian ikan ini adalah salah satu hal yang paling dihindari oleh eee, pengusaha ternak lele ya, karena itu, bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan, perusahaan lele atau ternak lele tersebut. Kemudian selanjutnya ada efisiensi biaya operasional. Efisiensi biaya operasional yang dimaksud ialah seperti yang saya tadi, jika kita, ternak lele IoT ini menggunakan, dasar teknologi IoT, Internet of Things, yang di mana biaya operasionalnya itu, melonjak di awal saja seperti, perlu peralatan, sensor, aktuator, modul, lalu teknisi dan lain sebagainya, itu hanya akan skalanya akan tinggi di atas saja, yang di mana setelah itu sudah terlewati, akan stabil, akan flat karena semua kelangsungan aktivitasnya itu akan akan sangat minim ini ya, minim minim, sumber daya manusia karena semua sudah terintegrasi di aplikasi, yang di mana misal kita, kasih makan tinggal lewat handphone bisa, misal kita mau, memperbaiki kualitas air, tinggal kita klik misal saluran pembuangan air lalu isi isi kolom tersebut dengan air yang baru, lalu kita konfigurasi airnya perlu spesifikasi seperti apa, tinggal kita, eee, klik saja lewat handphone karena sebelumnya sudah terpasang oleh, teknisi dan lain sebagainya. Tentu itu sangat amat, mengurangi biaya operasional, yang di mana jika kita lakukan itu dengan cara yang tradisional, misal, si kolam A itu airnya kualitasnya menurun, perlu kita perbaiki kualitas airnya dengan cara mengganti dan lain sebagainya, yang di mana jika kita gunakan cara tradisional tentu kita perlu memanggil, orang, ternak lele untuk memperbaiki kualitas kolam A tersebut, yang di mana seperti yang kita tahu untuk memberikan, eee, agar ternak lele tersebut bisa sesuai keinginan kita, seperti mengganti air dan sebagainya, itu kita perlu, memperkerjakan orang gitu, yang di mana ini kan pH air kan tidak menentu kolam mana saja, sedangkan SDM juga harus diperlukan, dikeluarkan seperti kita hire dan lain sebagainya. Tentu saja misal terdapat banyak, kolam yang perlu diatasi, kita juga perlu banyak juga tuh, meng-hire orang untuk memperbaiki tersebut, yang di mana, jika kita menggunakan teknologi, karena sudah kita konfigurasi di awal dengan teknologi, itu kita tidak perlu, hire orang untuk, memperbaiki kolam tersebut. Misal terdapat, masalah masalah pH, suhu, dan lain sebagainya, itu kita bisa konfigurasi lewat handphone, yang di mana handphone akan, eee, yang di mana kita memberikan perintah lewat handphone, yang di mana handphone akan, eee, menyalurkan data tersebut, yang di mana, perangkat-perangkat IoT tersebut akan bekerja untuk kita tanpa harus hire orang-orang SDM untuk memperkerjakan tersebut, yang di mana itu sudah sangat teramat jelas, itu sangat, mengefisien biaya operasional. Selanjutnya ada kontrol dari mana saja, seperti yang saya mention sebelumnya, kontrol dari mana saja ini, sangat amat memudahkan kita ya. Misal kita sedang berkegiatan di luar kota, tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan oleh ternak lele kita, misal terdapat beberapa ekor, lele tersebut mati dan kita perlu mengganti dan lain sebagainya, itu kan kita dapat notifikasi peringatan dini, yang di mana itu kita bisa langsung tahu dan kita bisa
menggantinya di saat itu juga dengan memberitahu orang-orang yang menjaga ternak lele tersebut bahwa terdapat kematian lele di kolam A dengan jumlah sekian, sehingga itu bisa langsung diganti ternak lele yang mati itu dengan lele yang baru, sehingga ternak lele yang lainnya yang masih hidup dan lain sebagainya itu tidak stres karena melihat eh, kolam-kolamnya itu misal terdapat banyak lele yang mati dan lain sebagainya, itu kan bisa mengurangi kualitas lele karena melihat temannya mati dan lain sebagainya. Itu juga termasuk masuk poin akses kontrol dari mana saja. Selanjutnya, misal yang kita maksud ini adalah akses kontrol dari mana saja ini, yang dimana pemilik sedang keluar kota dan lain sebagainya, dan kolam-kolam lain ada yang perlu penggantian air, ada yang perlu pemberian pakan, ada misal ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terdapat serangga dan lain sebagainya. Itu kan jika kita mengandalkan cara cara lama, cara tradisional, itu di actionkannya itu akan menunggu si pemilik peternak datang itu saja. Sedangkan hal-hal yang mendadak itu kan harus saat itu juga kita selesaikan, yang dimana itu bisa diatasi dengan kita dengan teknologi ini, yang dimana itu bisa termasuk dalam akses kontrol dari mana saja. Selanjutnya, peningkatan hasil panen. Ini tentu sangat jelas sekali bahwasannya jika kita melakukan kegiatan ternak lelenya secara konsisten, eh, yang dimana secara konsisten ini apa yang dimaksud? Yang peningkatan hasil panen, misal kita benar-benar fokus 100% dalam ternak lele ini, yang dimana fokus yang dimaksud ialah misal kita selalu memantau kualitas air 24 jam dalam satu minggu, kita selalu memantau suhu dalam 24 jam dalam satu minggu, kita selalu memantau oksigen 24 jam dalam satu minggu, kita selalu pantau layar kita, ternak lele kita dari handphone kita, yang dimana itu jika kita lakukan dengan sangat amat konsisten dengan cara shift dan lain sebagainya, itu tentu saja tidak ada hambatan, seperti tidak ada hambatan dari sisi air, tidak ada hambatan dari ternak lelenya, tidak ada hambatan dari sisi pemberian pakan dan lain sebagainya. Tentu jika kita lakukan dengan konsisten, orang-orang juga yakin bisa meningkat hasil panen dan lain sebagainya. Tentu ini akan jadi hal yang sangat brilian ya. Jadi ini sangat amat bagus, yang dimana ini salah satu value proposition kita, yang dimana kita ini beda dari yang lain, kita bisa melakukan lele secara konsisten, kualitas dengan konsisten dan lain sebagainya. Yang terakhir, sistem mudah digunakan. Seperti yang kita tahu, jika ingin orang ada masuk investasi dan lain sebagainya, ini si orang yang melakukan investasi tersebut tidak harus memantau ke tempat langsung ya, yang dimana kita sudah berdasarkan teknologi IoT. Jadi jika terdapat orang yang ingin ikut serta dalam perusahaan kita, investasi dan lain sebagainya, mereka cukup bisa ikut memantau dari mana saja juga, yang dimana itu kan bisa mereka lihat dari handphone, yang dimana handphone ini kan sudah hal yang umum atau hal yang wajar ya di zaman sekarang. Jadi orang-orang akan tertarik kepada perusahaan kita, yang dimana itu salah satu kunci besar dalam value proposition kita. Demikian bagian value proposition. Terima kasih. Terima kasih kepada Faiza dan Habib. Kami telah menunjukkan bahwa Clarias Healthy tidak hanya memiliki produk yang superior, tapi juga memahami dengan jelas siapa pembelinya dan bagaimana kami menciptakan nilai yang melebihi harga jual. Kami mencari pendanaan sebesar 29.800.000 untuk scaling kapasitas kami ke 3 unit kolam cerdas dan memperluas penetrasi pasar premium di Kota Bandung.
Kami mengundang Anda untuk berinvestasi dalam revolusi protein masa depan. Kami percaya dengan dukungan Anda, Clarias Healthy akan menjadi market leader di segmen aquaculture premium. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.